Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, sama-sama kita awali dengan mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan tadi oleh MC, saya menggantikan Pak Muhlisin yang hari ini insya Allah akan umroh, kalau tidak salah begitu. Jadi menggantikan, mudah-mudahan ibu-ibu jangan bosan ya Bu ya. Ini kan sudah berapa kali ini ya Bu ya, tapi ya mudah-mudahan ada manfaat lah sedikit banyak gitu ya. Tadi saya lihat itu judulnya kurang lebih begini. Dakwah sebagai strategi untuk pengembangan agama Islam. Mungkin tidak akan persis seperti itu, tapi sekurang-kurangnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, seperti biasa, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama mendoakan keluarga besar kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Bagi yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sudah wafat, yang sudah meninggal, kiranya Allah mengampuni segala dosanya dan menerima segala amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, saya teringat dua murid saya. Yang satu kelas 4 SD, yang satu SMP, sebagai ilustrasi bagaimana strategi dakwah. Yang pertama, ini yang kelas 4, namanya Pepi, perempuan. Kelas 4 ini. Pepi ini, karena saya wali kelasnya, kalau duduk banyak berkali-kali mengulang gerakan seperti orang merokok. Jadi sebentar begini dia, terus dia lepas lagi. Beberapa kali saya perhatikan seperti itu. Nanti ngerjakan lagi tugas. Terus begitu lagi. Berkali-kali. Timbul dalam pikiran saya, kenapa anak ini selalu berbuat seperti ini? Kemudian ada waktu senggang agak lumayan, saya cuma berdua dengan Pepi, yang lainnya sedang istirahat. Saya panggil Pepi, sini, dekat Pak Badri. Ya Pak, Pep, di rumah itu yang merokok siapa? Mama, itu jawabannya gitu. Yang merokok mama. Papa? Papa juga, dua-duanya merokok. Oh, berarti dia meniru gerakan yang dicontohkan oleh ibunya, si Pepi ini, yang dicontohkan oleh ayahnya. Ini contoh yang didapat dari lingkungan keluarga. Contoh yang kedua, namanya Giandi. Pernah beberapa kali main sinetron Giandi ini. Giandi ini sama-sama berkemah dengan saya di Cibubur, kelas SMP. Waktu kira-kira pukul 2, karena tenda itu gelap, hanya ada lampu badai. Jadi di dalam itu ada yang sedang sholatul lail, sholat malam. Hanya sendiri Giandi ini, saya di ujung sana. Setelah selesai saya biarkan, tapi setelah subuh selesai baru tanya, Giandi, yang suka sholat malam siapa? Mama sama papa. Alhamdulillahirabbil alamin. Cerita ini sengaja saya tarik. Ternyata dalam strategi dakwah yang paling mudah adalah dakwah di keluarga. Berat Bapak Ibu dakwah di keluarga ini. Apalagi anak sekarang kritis-kritis gitu ya. Kalau kita menyuruh tapi kita tidak melakukan, dia protes. Kok mama nggak ngerjakan? Kok papa tidak mengerjakan? Ini jangan dianggap negatif. Protes ini jangan dianggap negatif,
tapi justru menjadi acuan bagi kita sendiri gitu. Oh ya Allah, anakku rupanya sudah pandai memperhatikan. Jadi strategi pertama, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayat Al-Quran nih, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Untuk menghindar dari api neraka, maka caranya adalah satu, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi strategi dakwah yang pertama adalah di rumah. Tidak usah menyuruh kepada anak-anak itu, tidak usah menyuruh keras-keras. Kita melakukan saja, kita melakukan sholat, baik yang wajib, apalagi yang sunnah, insya Allah anak-anak akan mengikuti. Jadi kalau di ujarannya orang Sunda itu kan ada istilahnya tuh berakrab-akrab, memberikan pelajaran dan pengajaran itu mulai dari teman sekasur, teman sesumur, teman selembur, dan teman di lembur batur. Intinya gini, jadi yang pertama dakwah itu di keluarga. Yang kedua itu teman sekasur ya, artinya ada ibu, ada anak, dan seterusnya. Kalau ini sudah berhasil, kita bisa dakwah ke teman sesumur. Kalau zaman dulu kan Bu, sumurnya cuma satu, ya, 5-6 rumah satu sumur. Nah itu, jadi informasi itu berkembang di situ, ya. Nah ini bisa disampaikan dengan teman sesumur. Nanti lebih luas lagi dakwah itu adalah teman selembur, teman sekampung. Ini yang digunakan strategi ini oleh Nabi Muhammad SAW. Perempuan pertama yang menyatakan begitu Nabi mendapat wahyu, bergetar Nabi Muhammad mendengar wahyu yang disampaikan oleh Jibril ketika dibacakan Iqra, ma'ana biqori, kata Nabi, turun wahyu, bacalah, ma'ana biqori, sungguh aku tidak bisa baca. Nabi badannya menggigil, pulang ke rumah, kemudian diselimuti oleh istrinya. Di situ istrinya menyatakan, ini kemungkinan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jadi yang pertama mengakui keislaman, kerasulan Nabi Muhammad adalah istrinya Siti Khadijah. Ibu kan sudah tahu ya, Siti Khadijah itu istri Nabi Muhammad ya. Yang pertama ya, beliau adalah saudagar perempuan yang paling kaya. Sepertiga kekayaan kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Sepertiga kekayaan kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Perusahaan yang banyak, perdagangan yang luas, Siti Khadijah yang punya. Dan dalam sejarah tercatat bahwa pada perkembangan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, seluruh harta yang dimiliki oleh Siti Khadijah ini habis untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Habis. Sampai kalau kita baca sejarahnya Siti Khadijah, sungguh luar biasa. Habis hartanya, bahkan ketika akan meninggal, Siti Khadijah berpesan kepada putrinya, putriku, kalau nanti aku meninggal, tolong mintakan sebagai kain kafanku adalah pakaian umroh yang digunakan oleh ayahmu. Saking tidak ada lagi kapan yang dimiliki. Sesaat Jibril datang, kemudian datang wahyu, maka yang turun adalah Siti Khadijah diberikan 7 paket kain kafan, yakni untuk Khadijah dan keluarganya. Apa yang ingin saya sampaikan? Betapa Siti Khadijah sang istri ini, dia yang menerima dakwah pertama, dia yang meyakinkan, terus ya Rasulullah, berjalanlah terus. Karena waktu terakhir perpisahan itu, Siti Khadijah menangis luar biasa, sesenggukan dia menangis. Sampai malaikat melihat keadaan seperti ini, memperhatikan Rasul juga, Nabi bertanya, wahai Khadijah, apakah kamu menyesal menikah dengan aku karena hartamu habis untuk perjuangan? Bukan itu yang kutakutkan.
Wahai Muhammad suamiku, bukan itu yang kupikirkan. Aku hanya memikirkan perjuanganmu belum selesai. Biaya untuk dakwah cukup banyak. Tantangan cukup besar. Siapa yang akan melindungimu? Kemudian Siti Khadijah bilang, andai ya Rasul, kalau aku dibutuhkan dan aku tidak ada, andai kata dibutuhkan untuk jembatan menyeberangi perjalanan dakwahmu, gali kuburku, sambung-sambung tulangku untuk menjadi jembatan. Masya Allah. Demikian perjuangan Nabi Muhammad beriringan dengan keluarganya Siti Khadijah. Itu adalah strategi dakwah. Selain yang pertama tadi dengan keluarga, kemudian keluarga yang lebih besar, dan nanti lebih luas lagi adalah keluarga satu kampung dan seterusnya. Ibu-ibu, bapak sekalian, saya mungkin tidak akan banyak menyampaikan strategi dakwah ini. Saya hanya ingin menutup dengan cerita yang ini luar biasa juga berkait dengan sholat jamaah kita. Bapak dan Ibu sekalian, suatu ketika Nabi Muhammad SAW kehilangan seorang jamaah. Jadi biasanya Nabi ini melihat jamaah di kanan, di kiri, dilihat begitu. Ada satu orang yang tidak hadir. Sholat subuh ini. Mau sholat subuh. Nabi melihat kok tidak ada ya. Dia lihat gitu. Baru Nabi bertanya, ya para sahabat, apakah ada yang melihat Sya'ban? Yang dicari namanya Sya'ban. Tidak, kata dia. Kita tunggu sebentar. Nabi memundurkan sholat subuhnya. Agak mundur ke belakang sedikit. 5-10 menit tidak ada, kemudian sholat dilaksanakan. Sholat selesai, sampai dengan sholat selesai, Sya'ban belum datang. Akhirnya Nabi memutuskan setelah sholat subuh, Nabi keluar bersama-sama sahabat. Kemudian dia bertanya, apakah di antara kalian ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Saya tahu. Mari kita ke sana. Kemudian berangkatlah Nabi dengan beberapa sahabat. Ternyata jaraknya jauh sekali, jauh dari masjid. Seperti dulu lah mungkin masjid hanya ada di Al-Mutakin, Pak. Cuma satu Al-Mutakin, dari mana-mana ke Al-Mutakin. Ini sholat subuh jaraknya jauh. Kemudian, yang mana rumahnya? Ini yang ini, kata sahabat. Nabi mengetuk pintu, kemudian mengucap salam. Nabi bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab di dalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul ini rumahnya sahabat Sya'ban? Betul. Kenapa Sya'ban hari ini tidak ikut sholat subuh? Agak diam sejenak, kemudian istrinya menjawab, Sya'ban meninggal dunia. Jadi Sya'ban itu wafat. Jadi dapat dipastikan selama hidupnya Sya'ban terus-menerus sholat, dan terutama sholat jamaah subuh. Nabi melanjutkan pertanyaannya, apakah ketika akan meninggal menyampaikan sesuatu yang berkait dengan harta, warisan, dan segala macam? Tidak ya Rasulullah. Hanya aku merasa bingung dengan 3 perkataan yang disampaikan oleh Sya'ban suamiku, yaitu berkali-kali mengucapkan kata-kata aduh. Aduh dan aduh sampai 3 kali. Kemudian, ya saya sudah paham. Karena Jibril datang, kemudian menyampaikan. Ternyata, Bapak-Ibu sekalian, pada aduh yang pertama, Sya'ban mengucapkan seperti ini, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Dan aduh yang kedua adalah, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Dan aduh yang ketiga mengatakan, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Sahabat bertanya, ya Rasul, sebetulnya apa yang diucapkan oleh Sya'ban ini? Bapak Ibu, ringkasnya begini, Sya'ban ternyata waktu akan meninggal diperlihatkan amal-amal baiknya. Ini Bapak Ibu, untuk orang-orang tertentu yang akan meninggal itu digambarkan. Amal-amal baik kita digambarkan. Ketika akan menghadapi syakaratul maut. Jadi Sya'ban yang pertama itu digambarkan bahwa betapa besar pahalanya
Orang yang berangkat sholat subuh dengan jarak dihitung langkah dari rumah. Jadi Sya'ban yang rumahnya itu, kalau dalam riwayat itu 3 jam untuk mencapai sholat subuh. Sya'ban masih mengucapkan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh jarak masjid dari rumahku? Kalau tahu saja pahalanya seperti ini, saya mungkin mencari yang lebih jauh. Yang kedua, kalimatnya begini, kenapa tidak yang lebih baru? Kenapa tidak yang baru? Ternyata digambarkan di situ bahwa Sya'ban pernah suatu ketika akan berangkat subuh, angin gurun keras sekali, dinginnya luar biasa. Sya'ban yang sudah keluar dari pintu masuk kembali, dia sudah pakai satu baju, kemudian mengambil baju yang lain. Berangkatlah dia. Ketika di tengah-tengah jalan bertemu dengan sahabatnya juga yang kedinginan. Ternyata dia hanya pakai baju selapis. Kemudian dibukalah pakaiannya itu diberikan kepada sahabatnya. Ternyata digambarkan memberikan pakaian bekas saja begitu besar pahalanya, begitu besar ganjarannya. Kata Sya'ban, kalau tahu begitu, aku buka yang dalam ini. Karena dia tadi sudah pakai yang baru yang di dalam, Bu. Yang di luar yang lama, dengan perhitungan, Ibu tahu ya Bu ya, cukup mungkin yang kalau di sana kalau sedang badai pasir, itu debunya luar biasa. Jadi dia berpikir kalau nanti kena debu, yang luar yang kena debu. Yang dalam yang baru buat untuk sholat. Digambarkan di situ pemberian baju yang bekas saja pahalanya luar biasa. Maka kata dia, kenapa kalau gitu tidak aku berikan yang baru. Dan yang terakhir, yang terakhir itu pernah suatu kali Sya'ban sedang makan pagi. Di Arab itu kan makan roti yang sudah ke Arab itu roti panjang, Pak. Keras bener tuh Pak rotinya, Pak. Entah roti apa namanya itu, panjang sekali itu. Itu biasanya dicelup pakai susu, minum. Nah, baru saja dia potong sedikit ya petik, ada yang masuk. Wahai sahabat, berikan saya roti karena saya sudah beberapa hari tidak makan. Mas Fadli dipegang Mas Fadli. Kemudian dia mengatakan, sini, kemari. Roti yang tinggal 3/4 dibagi 2. Lah, dibagi 2, kemudian duduk nak ya. Ya, dibagi 2, kemudian Sya'ban susunya yang tadi sudah dicelup diberikan seluruhnya dan Sya'ban makan roti tidak memakai roti. Apa gambarannya di situ? Digambarkan oleh malaikat dalam tayangannya itu betapa besar pemberian yang hanya sepotong itu. Kemudian mengatakanlah dia, aduh seandainya aku berikan roti itu seluruhnya, kata dia. Ini saya sampaikan dengan pesan moral seperti ini. Bapak, Ibu, suatu saat nanti akan datang zaman bahwa orang tidak ada lagi yang mau diberikan apa-apa. Akan datang suatu zaman nanti, orang diberikan apa-apa tidak mau. Ibu nyumbang apapun, orang tidak mau. Orang sudah merasa cukup. Oleh karena itu, sekarang sedang saatnya masih ada orang yang harus kita berikan, harus kita tolong, tolonglah mereka dengan apa kemampuan kita. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini, di mana segala perbuatan amal baik akan dilipat gandakan pahalanya, kita akan bisa memberikan pemberian apa saja, pemberian ilmu, kekayaan, kasih sayang kepada yang lain, kepada yatim piatu dan segala macam. Ini saatnya pada bulan Ramadan ini. Demikian mudah-mudahan yang dikasih dari manfaatnya. Kisah Sya'ban itu hanya ilustrasi yang menggambarkan bagi kita adalah begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah atas perbuatan-perbuatan baik kita. Demikian mudah-mudahan sisa bulan Ramadan ini Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, kekuatan, sehingga waktu yang sisa ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.